Sobat Antara, sempat tahu nggak sih atau sempat dengar atau ketika scrolling ini rame dibahas tentang fatherless atau death issues katanya. Dan ada akhirnya fakta ya, setelah itu Ovi cari-cari, UNICEF ini sempat mengeluarkan data di tahun 2017. Katanya sih anak-anak di Indonesia itu dibesarkan tanpa figur ayah. Bahkan ini angkanya luar biasa loh, sekitar 1,4 juta anak di Indonesia nggak punya katanya figur ayah. Jadi figur ayah di sini dimaksud adalah kehadiran ayah secara fisik maupun psikis untuk anak tersebut. Agar kita tahu nih, nggak asal scrolling terus kemakan gitu aja sama sebuah berita atau isu. Kita akan bahas lebih lanjut bersama psikolog klinis yang telah hadir di studio Antara. Ada Ninda, ini adalah psikolog klinis dari Amanasa Indonesia. Halo. Halo, Vi. Waduh, kalau ngelihat Ninda nih rasanya adem ya. Adem loh. dan untuk menyejukkan bapak-bapak di luar sana yang katanya nih Indonesia kekurangan figur ayah. Anak-anaknya katanya kurang dibesarkan. Emang gitu nih, Ninda? Oke. Sebenarnya ya, kita kembali lagi ke konsep keluarga, di mana memang berkeluarga itu ada ayah dan ibu gitu. Nah, ketika punya anak, kebanyakan beban itu diberikan kepada ibu, tanggung jawab ibu. Dan ayah stereotipnya adalah mencari uang di luar. Jadi kasarnya nih, ayah kerja aja, kasih nafkah gitu, tapi ya udah sisanya ibu yang mengatur gitu. Nah, fatherless itu nggak cuman anak tinggalnya nggak sama ayah, nggak cuman itu aja ya. Tapi fatherless itu juga mencakup ketika anak tinggal bersama ayah, tapi ayahnya itu nggak involved di pengasuhan, itu juga termasuk fatherless gitu ya. Jadi ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak gitu. Nah, ini kan kalau nggak terlibat atau kondisi itu biasanya akhirnya di masyarakat sesuatu yang umum terjadi. Karena kan kita lihat stereotip di Indonesia, bagaimana kita masih patriarki, lalu juga gunjingan tetangga kalau ayahnya nggak kerja, ya kan? Itu akhirnya mungkin faktor-faktor yang menyebabkan figur ayah itu jadi nggak ada ya. Iya, betul banget. Jangankan kalau misalnya ayahnya nggak kerja, ayahnya gendong anaknya aja atau nyuapin anaknya, itu bisa keluar komentar ibunya kemana gitu. Padahal kan nyuapin anak nggak harus ibunya aja, ayahnya juga bisa kan sebenarnya. Kalau yang menarik ini juga kalau kita ngelihat dari sisi psikolog sendiri ya, psikolog klinis melihat hal tersebut. Ini di Indonesia sendiri emang angkanya sebesar itu kah atau bagaimana sesungguhnya realita yang ada? Kalau secara angka saya belum nemu sih ya surveinya seberapa besar keterlibatan ayah di dalam pengasuhan anak gitu. Tapi secara umum karena tadi ya ada faktor-faktor budaya gitu, memang masih relatif sedikit gitu keterlibatannya. Walaupun sebenarnya saat ini itu udah lebih baik daripada zaman-zaman dulu beberapa dekade lalu. Sekarang tuh udah lebih baik gitu. Ayah-ayah sudah lebih meluangkan waktu untuk beraktivitas bersama anak gitu. Nggak cuman yang nanyain sekolahnya gimana gitu. Kemudian mungkin tentang ibadah, udah sholat apa belum, yang kayak gitu. Yang cuman dari sisi moralnya, disiplin seperti itu. Tapi udah bermain, bercanda gitu. Bahkan ikut ke pengasuhan anak seperti ganti popok, kemudian nyuapin gitu, ngajak main, bercanda dan sebagainya gitu. Sebenarnya udah lebih baik sih sekarang daripada gitu. berpuluh-puluh tahun lalu ya. Dan sekarang juga sudah terbuka, maksudnya pikiran-pikiran dari orang tua itu sendiri. Nah, tapi akhirnya pertanyaan di masyarakat nih seringkali timbul adalah ayah ya wajar aja nggak telaten ngurus anak. Itu juga akhirnya yang membuat kurangnya bonding ya kan antara anak dengan ayah. Itu bagaimana? Iya. Sebenarnya masalah ini kan kita ngomongin skill berarti ya. Kalau ngomongin skill, laki-laki dan perempuan itu bedanya cuman di sedikit hal. Laki-laki itu cuma nggak bisa melahirkan dan menyusui, sebenarnya itu. Ya, karena secara anatomi ketubuhan memang tidak memungkinkan gitu. Tapi di luar melahirkan dan menyusui sebenarnya itu bisa dipelajari gitu. Seperti tadi ya, kayak misalnya ganti popok, ganti bedong, gendong anak, misalnya ngasih makan dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dipelajarin sih gitu. Nah,
tergantung nih ya dari individunya ya. Iya betul, ayah-ayahnya ini mau nggak mempelajari hal itu gitu. Karena memang adaptasi gitu ya dari kita suami istri kemudian menjadi orang tua, itu adaptasinya lumayan sih gitu. Perubahan role, peran di dalam hidup itu besar banget gitu. Jadi si ibu, karena kan dia dari awal hamil, melahirkan, itu kayak masuk ke peran ibu tuh kayak langsung aja otomatis ya. gitu. Nah, ada ayah-ayah memang yang perlu dibantu untuk masuk ke role itu gitu. Kadang ini dari ini saya ngaku dosa aja ya gitu. Pengalaman pribadi berarti ya. Pengalaman pribadi dan memang banyak terjadi juga. Kadang-kadang kita sebagai ibu tuh agak perfeksionis gitu. Dan keluar komentar-komentar kepada pasangan kita kayak misalnya, kok gendongnya gitu sih? Ini tuh nggak kayak gini loh. Ini harusnya gini. Kamu bisa nggak sih? Ya gitu. Nah akhirnya nih para ayah juga, aduh kok salah mulu ya gitu. Padahal mau bantuin loh gitu. Jadi aku mau balance aja ya gitu. Jadi kalau dari sisi ayahnya ini mau mempelajari apa enggak, dari sisi kita ibunya mau memberikan kesempatan kepada ayah belajar apa enggak gitu. Karena memang perlu dibantu. Kadang-kadang ayah itu merasa ketinggalan gitu. Kok ibu sama anaknya udah deket ya? Ini saya mau mendekat tuh bingung caranya gimana sih mau deket? Padahal pengen juga lo deket gitu. Dan juga mungkin pengalaman dari keluarga sebelumnya gitu. Saya ngelihat ayah saya ya gitu aja, diem aja sih di rumah. Emang saya nggak pernah ngobrol sih, nggak pernah bercanda sama anak gitu. Jadi yang saya tahu ya menjadi ayah kayak gitu. Oke, berarti ini terkait juga sebenarnya kalau kita membahas figur ayah, ini terkait juga akhirnya ke bagaimana ayah itu dibesarkan, habit dia. Tapi itu kan bisa dirubah ya? Bisa dirubah banget. Dengan latihan. Betul. Latihan. Sampai sekarang pun mungkin yang menjadi orang tua ini terus belajar ya? Iya, itu jadi orang tua tuh belajar seumur hidup lah. Kalau untuk skill sendiri, kalau kita membahas nih Ninda terkait skill dari orang tua, katanya kalau dibesarkan dengan ibu nih nanti anaknya akan lemah lembut, tapi tidak ada sosok kepemimpinan. Itu sering sekali masih banyak stigma-stigma seperti itu. Apakah iya kalau nggak ada figur ayah nih anaknya jadi nggak pemberani, lalu juga penakut, atau seperti apa? Sebenarnya itu tidak ada pengaruh sebenarnya. Oke, itu memang menurut penelitian ya, itu ada perbedaan nih role ayah dan role ibu gitu. Role ibu tuh yang caregiving gitu ya, sayang-sayang, kemudian menemani beraktivitas, pokoknya penuh kelemah lembutan. Sedangkan ayah itu yaitu tadi lebih ke menanamkan disiplin, moral, aturan dan sebagainya gitu. Tapi di penelitian yang saya baca gitu ya, kebetulan juga baru lah penelitiannya itu di Malaysia. Yang pertama, kalau misalnya yang lebih lemah lembut, memang perbedaannya itu signifikan. Ibu akan lebih terlibat di aktivitas seperti caregiving itu gitu. Nah, ayah cenderung enggak gitu, lebih sedikit lah. Itu perbedaannya signifikan. Nah, tapi kalau untuk menetapkan aturan, disiplin, moral, itu sebenarnya nggak ada perbedaan antara ayah dan ibu, gitu. Jadi ibu tuh sebenarnya juga bisa, gitu. Nah, hanya saja kebayang nggak sih kalau itu pekerjaan 2 orang dikerjain sama 1 orang, itu kan jadi berat banget ya, gitu. Karena memang ya butuh 2 orang sih untuk membesarkan anak ini. Bahkan kalau di kota-kota besar nih kita lihat sekarang bagaimana melihat sosok ibu yang bekerja, ayah juga bekerja. Ini kan anak cenderung biasanya akan ditinggal bersama omnya atau tantenya, bahkan kakek dan neneknya. Itu juga kan akan membentuk kepribadian anak itu ya. Betul. Kita sebutnya significant others ya. Significant others-nya anak itu berkontribusi terhadap perkembangan anak gitu. Kalau di psikologi itu 30% itu keturunan, ibu bapaknya kayak gimana gitu. Tapi 70%-nya adalah faktor lingkungan. Nah, salah satunya itu lingkungan di sekitar anak. Anak dekatnya sama siapa sih selama di rumah gitu. Berarti hal yang wajar adalah anak mencari sosok yang paling dia dekat, entah itu sama ibu, ayah, kakek atau neneknya gitu ya. Ya akhirnya ya, kalau ini saya sharing aja ya di
yang pengalaman terjadi. pengalaman konseling ya, kebanyakan memang ketika anak ini sulit lah untuk dekat dengan orang tuanya, ada figur lain yang dia percaya gitu. Akhirnya figur itu yang lebih mempengaruhi anak gitu. Bisa jadi baik, bisa jadi enggak juga gitu. Nah, kita kan sebagai orang tua pengennya memastikan bahwa anak ini dapat influence yang baik ya, betul. Gitu. Nah, kalau pengen dapat influence yang baik, kita juga perlu monitor sih sebenarnya gitu. Walaupun memang ya tadi di kota besar ada kebutuhan nih untuk ibunya juga bekerja gitu. Tapi pastikan ketika kita sedang menitipkan anak gitu ya. Nah, itu kita titipkan ke orang yang kita percaya value-nya sesuai value keluarga kita juga, biar nggak menyimpang terlalu jauh. Betul. Nanti yang ada beda loh, kok ayah ibu mengapa aku berbeda. Udah dititipin soalnya. Iya, nanti tuh berasanya waktu remaja loh gitu. Si anak ini tiba-tiba punya value yang kok bisa beda banget value-nya sama value keluarga ya, dan ya mulailah berantem antara anak dan orang tua yang ternyata value-nya kok jauh banget gitu, nggak sadar gitu bahwa yang ditanamkan selama ini tuh berbeda. Oke, berarti untuk menciptakan bonding nih antara, kalau misalnya ibunya tidak bekerja, otomatis kan lebih banyak waktu juga bersama ibu. Ketika ayah yang harus baru pulang sore, apakah ayah itu harus ada kayak berjam-jam atau satu hari menghabiskan waktu, atau seperti apa? Ideal ya, kalau kita bicara ideal, tidak ada yang ideal pasti. Tapi yang paling enggak supaya ada ikatan lah dengan anaknya, ayah itu harus hadir berapa persen sih sebenarnya? Atau durasi lah misalnya. Durasi ya. Kalau percentage sih aku nggak bisa bilang ya gitu berapa persennya. Tapi durasi ini mungkin juga untuk ibu-ibu yang bekerja supaya nggak merasa bersalah banget gitu ya meninggalkan anak. Sebenarnya bukan durasinya gitu. Kayak 24 jam sama anak, tapi kita ngeliatin handphone, itu juga nggak bikin bonding sih sebenarnya gitu ya. Jadi yang penting tuh kualitasnya gitu. Ketika sama anak kita berinteraksi, emang kita fokus sama anak aja gitu, nggak mikirin yang lain gitu. Jadi kalau mau bandingin waktu kayaknya nggak fair gitu. Kita ngomongin quality time-nya aja gitu. Nah, bapak juga jangan khawatir jadinya jadi nggak bisa bonding nih sama anak karena kerja pulang malam dan sebagainya. Bisa loh meluangkan waktu gitu ya, sekitar misalnya 30 menit, 1 jam untuk interaksi fokus sama anak. Itu udah bisa menciptakan memori yang baik kok untuk anak gitu. Nah itu apakah ada usia-usia anak yang rentan nggak untuk akhirnya bonding itu tercipta? Misalnya ketika kalau kita baru lahir kan mungkin kita udah lupa ya memori yang itu ya, atau mungkin di usia 2 tahun, 3 tahun ini harus lebih banyak nih ayah terlibat, atau ada nggak kira-kira usia yang mempengaruhi? Sebenarnya ini kita ngomongin ada namanya konsep attachment di psikologi gitu. Attachment ini justru dibangunnya ketika anak lagi masih bayi gitu, dari 0 bulan sampai 2 tahun gitu. Malah ketika saya sendiri 0 bulannya ngapain itu udah nggak inget itu yang. Iya, nggak inget sih gitu. Cuman itu kesimpan loh di dalam diri kita sebenarnya, bagaimana hubungan kita sama orang tua kita gitu. Jadi kalau nanti aja anaknya masih bayi nih, belum ngerti nih gitu misalnya, nanti aja lah main sama anaknya, nggak gitu. Justru dari bayi itu kita perlu terus sama anak. Jadi kalau di usia berapanya, enggak setiap saat ya? Justru dari kecil itu, karena kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita nanti kalau udah remaja anaknya saya baru mau ngobrol sama anak gitu. Halo saya ayah gitu. Kemana aja selama ini kan gitu. Akhirnya ini lagi-lagi ya dari case yang saya tanganin, orang tua mencoba deket sama anak ketika anaknya udah remaja gitu. Itu sulit sekali gitu. Bahkan yang sedihnya nggak jarang juga ada yang saya nggak mau tinggal sama keluarga saya gitu, orang tua saya gitu. Ya kebanyakan konfliknya sama ayah sih, memang gitu. Dan ya kedekatan itu nggak bisa dibangun dalam semalam gitu, kayak ayah mau dong deket sama kamu gitu. Yo nggak gitu kan, kita kan juga menjalin hubungan gitu ya, misalnya hubungan percintaan kan nggak tiba-tiba kejadian gitu ya. Ada PDKT-nya dulu kan gitu. Sama ini juga, apalagi hubungan orang tua dan anak gitu, nggak mungkin semalam tiba-tiba orang berubah gitu.
Yang penting saya mau berubah, nanti anak otomatis berubah, enggak. Anak juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri, karena selama ini pola hubungannya enggak seperti itu. Berarti memperbaiki pola hubungan. Dan yang menariknya ini peran ayah itu bahkan dari 0 bulan itu ya, untuk mengajak bicara, memorinya tersimpan, oh ini wajah ayah saya, seperti itu. Bahkan dukungan ayah ini memang tidak hanya berpengaruh untuk anak, tapi juga untuk istri. Betul banget. Sekali kejadian-kejadian yang akhirnya istri kayak berlayar sendirian, tidak ada nakodanya ya kasarnya. Otomatis akhirnya timbul, kemarin mungkin kita lihat di berita ada kasus baby blues. Nah itu seperti apa kalau dilihat dari sisi psikolog klinis sendiri? Baby blues itu sebenarnya banyak faktornya ya. Aku mau bahas baby bluesnya dulu. Yang pertama ada faktor hormonal gitu. Itu kayaknya nggak bisa dihindarin ya kalau faktor hormonal. Pasti berubah dari hormon hamil ke hormon menyusui gitu. Itu perubahannya memang tidak terhindarkan gitu. Tapi ada faktor lain juga, yaitu dukungan sosial gitu. Dukungan sosial dari siapa? Yang paling dekat ya dari suami gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau abis melahirkan itu kan masa-masa rentannya seorang ibu lah gitu. Udah sakit melahirkan, terus habis itu kelelahan juga gitu. Kemudian adaptasi sama tanggung jawab dan peran yang baru. Kekurangan tidur. Gak sempat mikirin diri sendiri, kayak misalnya yang penting anak dulu nih nyusuin, padahal ibunya belum makan gitu dari pagi sampai siang misalnya kayak gitu. Kebayang nggak sih kalau nggak dapat dukungan, nggak dapat validasi dari seorang suami gitu. Kalau ketika seorang ibu, aduh aku capek banget, dan ditanggepinnya ya emang jadi ibu kayak gitu, berat gitu. Aduh itu kan kayak capek, udah capek terus nggak divalidasi, itu berat banget loh buat seorang ibu gitu. Padahal nggak minta apa-apa, cuma minta sih emang capek ya, itu udah mengangkat sebagian beban gitu. Bahwa saya boleh merasakan perasaan ini, itu sebenarnya udah menolong banget loh buat ibu-ibu yang baru melahirkan. Bukan di judgment gitu. Bukan gitu, kayak kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, kamu nggak boleh ngerasa begitu, kamu harus bersyukur, kamu harus bahagia gitu. Iya sih bahagia, seneng punya anak, cuman kan saya capek juga. Itu bukan emosi, itu bukan cuman boleh di satu saat, tapi boleh loh barengan gitu. Ada senengnya dan ada kelelahannya juga, itu mungkin banget gitu. Dan itu sangat penting untuk salah satunya mencegah adanya baby blues, karena itu kan akan berpengaruh dengan psikis seorang ibu terhadap membesarkan buah hatinya. Betul. Itu juga di penelitiannya juga bilang kayak gitu sih. Jadi father involvement, keterlibatan seorang ayah itu mempengaruhi perkembangan anak, dan variabel mediatornya itu adalah kesejahteraan ibu gitu. Dengan ibu yang lebih sejahtera, lebih happy gitu, dia juga seorang ibu juga membesarkan anaknya juga lebih all out mungkin ya gitu. Lebih total jadinya. Ya perlu digarisbawahi, mungkin sejahtera yang dimaksud di sini bukan masalah materi betul. Sejahtera di sini ada dukungan, itu sudah lebih dari luar biasa kita bisa dapat sebagai perempuan begitu. Betul. Nah kalau case-nya adalah ketika orang tua, kita bisa lihat kalau kita sih berharapnya dibesarkan oleh dua ada ayah dan juga ibu, tapi ketika tidak ada sosok ayah, ini menanggulanginya seperti apa? Dukungan apa yang harus dibantu oleh orang-orang sekitar atau bagaimana? Jadi yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya ibu juga bisa sih mengambil peran itu, cuman kan akan berat sekali ya ketika seorang ibu tuh menjalankan dua peran gitu. Mungkin kita bisa berkaca dengan di film-film gitu ya, ketika tidak tinggal dengan orang tuanya, mungkin diasuh oleh paman dan bibinya, dan dia memperlakukan paman dan bibinya itu menjadi seperti orang tuanya sendiri gitu. Dan father figure-nya diambil dari situ biasanya gitu. Walaupun akan berbeda gitu. Tetap aja ada kekurangan, enggak 100% lah gitu dapat father figure gitu. Karena bukan ayahnya yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi boleh banget nih kalau misalnya kita punya kerabat yang kita tahu single parents, entah itu ayah atau ibu gitu ya, ditanyakan butuh bantuan apa, terutama untuk pengasuhan anak ini gitu. Oke.
Berarti kita harus peka juga ya. Iya Kalau dong. kita melihat ada keluarga yang ternyata dia harus membesarkan anaknya sendiri, entah itu suaminya, kadang kita lihat case-case mungkin di Indonesia suami kapal pesiar. Nah itu contoh yang Iya, paling iya. sering terjadi. Maksudnya figurnya ya secara materi ada, tapi figurnya yang tidak ada. Jadi kita sebagai keluarga mungkin harus lebih peka dan aware seperti itu. Kalau untuk dukungan sendiri terhadap anak, apakah ada nanti ke depannya yang bisa dilakukan, atau ketika anak sudah remaja terlalu terlambat mengenal sosok ayahnya, apa yang harus dilakukan akhirnya? Apakah mengulang lagi dari nol, kita sering keluar bareng bersama ayah, atau bagaimana ketika case seperti itu? Maksudnya nanti anaknya tuh kenalan Iya, ketika karena figurnya baru oke. dirasa ketika dia dewasa mungkin, atau bagaimana anak itu harus menghadapi ini ayah ya, iya kecanggungan itu, iya kan? Iya. Harus sering keluar kah, atau harus bagaimana? Iya. Pertama itu perlu datangnya dari orang tua, nggak dari anaknya gitu. Karena anak kalau udah merasa ditolak gitu ya, kayak aduh saya nggak penting ya, itu akan sulit sih untuk maju mendekati gitu. Karena secara analisis power ya gitu, orang tua kan powernya lebih tinggi gitu ya dibanding anak gitu. Jadi yang perlu menurunkan itu orang tuanya gitu, untuk mendekatkan diri ke anaknya gitu. Kalau anak disuruh ngejar itu agak susah sih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang aduh kayaknya saya selama ini salah ya gitu, saya kurang deket ya sama anak gitu, nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Nggak ada kata terlambat, nggak ada. Anak tuh kalau dapet permintaan maaf dari orang tua tuh juga luluh kok sebenarnya gitu. Kayak oh ya ampun, orang tua saya tuh menyadari ya bahwa selama ini tuh kurang kehadirannya, dan saat ini mereka mau memperbaiki. Anak akan sangat apresiasi sih biasanya gitu. Tapi jangan dipaksa gitu. Kamu harus ngobrol ya gitu, jangan. Nah ini kalau kita lihat, memang tadi mengutip juga kata Ninda, selama beberapa belas tahun nih sudah membaik ya di Indonesia sendiri. Mungkin kita bisa lihat banyak campaign, terutama yang diinisiasi oleh ayah. Iya. Banyak ada Bapak ASI atau Ayah ASI. Terus ada hal-hal lain. Nah itu bagaimana Ninda melihat efektivitas dari adanya grup-grup seperti ini? Iya, kalau itu mungkin aku ngelihatnya bahwa awareness father involvement ini udah cukup baik di Indonesia. Walaupun mungkin belum merata gitu, tapi ada loh komunitas-komunitas yang memang sudah aware bahwa oh ya saya harus lebih terlibat ke keluarga saya. Atau mungkin juga dari pengalamannya sendiri bahwa aduh saya tuh pengen ngobrol sama ayah saya tapi kok nggak bisa. Saya nggak mau nanti anak saya kayak begitu, merasakan kayak begitu. Itu banyak banget yang berpikir kayak gitu. Jadi awarenessnya udah mulai naik gitu. Nah tinggal dikencengin lagi aja nih gitu. Walaupun memang kalau efektivitas saya nggak tahu juga ya. Itu harus riset lebih lanjut. Ya riset dari programnya kayak gimana itu saya kurang tahu sih kan, karena bukan yang jalanin risetnya juga. Cuman udah baik sekali kok. Ya berarti memang gerakan-gerakan itu yang sudah ditunggu dari zaman dulu ya. Di Indonesia masih kayak nggak Indonesia, Asia mungkin bisa dibilang masih peran laki-laki tuh untuk mengurus rumah selalu dianggap kayak ini nanti deh, tidak maksudnya ada dianggap nggak telaten lah, terus juga nggak bisa dan lain-lain. Iya. Nah untuk kedepannya nih, tentu ini akan menjadi adanya gerakan sebagai awal. Ini kan kita juga udah happy ya, dari sisi psikolog sendiri. Kedepannya kira-kira apa lagi nih yang bisa kita lakukan, khususnya untuk meningkatkan lah kepekaan ayah untuk ikut terlibat mengurus anak? Oke. Ini semuanya diawali dari diri kita sendiri ya gitu. Dan nggak cuman laki-lakinya aja, perempuannya juga udah bisa juga kok untuk kasih influence lah gitu. Ini mungkin cerita aja ya, pengalaman pribadi. Jadi sebelum menikah gitu, saya itu ngomong sama suami gitu bahwa nanti kalau udah nikah aku nggak mau anaknya kotor itu dikasih ke aku. Kalau udah bersih kamu ajak main, kalau kotor balikin lagi ke aku nggak mau kayak gitu ya. Aku frontal sih waktu itu ngomongnya, langsung kayak gitu. Pokoknya bersih kotor kita sama-sama gitu. Kemudian yang kedua aku juga kasih tahu, coba deh kamu pikirin kalau kamu nggak deket sama anak, terus tiba-tiba anaknya udah gede gitu. Nah
datang ke kamu cuman mau minta uang aja, kamu mau nggak? Kamu sedih nggak sih? Cuman kayak jadi ATM aja buat anak, sedih kan gitu. Nah, hal-hal itu sih yang aku coba untuk ungkapkan ke pasangan gitu. Sebenarnya mau seperti apa nanti pembagian di rumah tangganya gitu. Alhamdulillah sih ya cukup terlibat selama ini suami gitu. Dan kalau untuk ya ayahnya gitu, ini nggak di Asia aja gitu, kebetulan di UK juga ada researchnya bahwa memang ayah ini tidak serta-merta nyari konten parenting sendiri gitu. Harus gitu. Ya. Mereka itu mostly dapat pengetahuan parenting itu dari istrinya gitu. Nah, tapi kan kita udah sadar tuh ya seperti itu. Nah, mungkin nih kita bisa meningkatkan lagi nih ya kesadaran ayah untuk pengen tahu juga gitu. Banyak loh selama ini ya bukan dari ketika anaknya lahir aja, tapi dari kehamilan itu juga. Kayak misalnya waktu itu ada prenatal yoga gitu, tapi couple gitu, harus ditemenin suaminya. Iya, melibatkan suami. Jadi suami itu sudah terlibat dari sejak kehamilan gitu, nggak cuma nanti pas lahir aja gitu. Terus kelas-kelas kelas-kelas perawatan anak itu juga ayahnya ikut, emang belajar mandiin gitu. Kelas menyusui itu juga dikasih tahu bahwa ini loh yang bisa dilakukan seorang ayah ketika ibunya lagi nyusuin gitu. Nggak cuman nyusuin itu tugasnya ibu, enggak. Ayah harus supportnya itu dari ayah. Betul, entah itu misalnya ibunya kelaparan lagi nyusuin, ayah bisa nyuapin, atau ada namanya pijat laktasi juga gitu, macam-macam. Ya, gitu. Macam-macam jenis yang nggak mungkin kita jabarin juga di sini. Iya betul. Nah, Dinda mungkin boleh jika di luar sana banyak ada ibu pasangan muda lah bisa dibilang yang punya pertanyaan, bolehkah kira-kira DM Instagram, mungkin ke Instagram Dinda atau Instagramnya Manasa Indonesia, boleh sekalian diinfo ke Sobat Antara, silahkan. Oke, untuk ibu-ibu atau ayah-ayah ataupun baru calon ibu dan calon ayah yang mau mempelajari mengenai parenting, bagaimana hubungan suami istri, ayah dan ibu, itu boleh banget mengunjungi Instagram di @amanasa.id. Nah, kalau untuk DM sih emang kita belum ya gitu. Tapi kita ada webinar juga kebetulan minggu depan tuh, antisipasi kesehatan mental setelah menjadi orang tua. Nah, itu dia gitu. Tuh, nanti di posting teaser-teasernya ya. Boleh. Kemudian juga kalau kayaknya udah berat nih ya, ada konseling juga gitu. Ada hal-hal yang memang nggak terjawab kalau kita scrolling doang gitu. Karena kan pengalaman setiap individu tuh berbeda ya gitu. Jadi mungkin ada kasus-kasus khusus yang lebih dalam, yang perlu perhatian khusus, boleh konseling gitu. Lebih lanjut. Terima kasih Ninda, obrolan kali ini tentang fatherless. Kita harapkan obrolan lainnya tentu akan membahas parenting lainnya juga ya, teknik parenting, lalu juga pendekatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan mental. Episode kali ini semoga bisa memberikan pemahaman baru khususnya untuk para ayah di luar sana atau bahkan calon ayah. Jika dalam sebuah rumah tangga ini bukanlah hanya ibu, tapi juga peran ayah sangat penting karena rumah tangga merupakan kerjasama bersama-sama. Sampai jumpa di episode lainnya di podcast Antara.